Pernah nggak sih kamu merasa cemas setiap kali tanggal tua datang? Atau mungkin bingung, kok rasanya gaji cuma numpang lewat doang? Kamu sudah kerja keras, tapi tabungan nggak nambah-nambah, malah utang yang makin menumpuk. Rasanya seperti lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Kalau kamu merasakan hal ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang mengalami hal serupa. Tapi, kabar baiknya adalah, ada cara untuk keluar dari lingkaran ini. Ada cara untuk mengelola uang dengan lebih tenang, tanpa harus pusing tujuh keliling. Hari ini, kita akan bongkar rahasia mengelola keuangan pribadi dengan santai dan efektif, langkah demi langkah. Ini bukan tentang jadi kaya mendadak, tapi tentang membangun fondasi finansial yang kokoh supaya hidupmu lebih damai. Jadi, siapkan catatanmu, karena kita akan mulai petualangan finansial kita sekarang. Langkah paling pertama dan paling fundamental adalah memahami kemana perginya uangmu. Ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah fondasi dari segalanya. Coba deh, selama sebulan penuh, catat semua pengeluaranmu. Semua tanpa terkecuali, dari mulai bayar cicilan rumah, tagihan listrik, belanja bulanan, sampai uang parkir 2000 perak dan jajan kopi susu di sore hari. Jangan ada yang terlewat. Kamu bisa pakai buku catatan kecil, aplikasi di ponsel, atau spreadsheet sederhana. Tujuannya bukan untuk menghakimi dirimu sendiri, tapi untuk mendapatkan data yang jujur. Kamu mungkin akan kaget melihat hasilnya. Mungkin kamu baru sadar kalau pengeluaran untuk makan di luar atau langganan streaming digital ternyata jauh lebih besar dari yang kamu kira. Proses ini seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Kamu jadi bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan keuanganmu. Tanpa data ini, semua rencana keuanganmu hanya akan jadi angan-angan. Setelah kamu punya data pengeluaran selama sebulan, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran atau yang sering kita sebut budgeting. Jangan takut dulu dengar kata budgeting. Ini bukan berarti hidupmu harus jadi super hemat dan gak boleh senang-senang. Justru sebaliknya, budgeting adalah alat untuk memberimu izin buat membelanjakan uang tanpa rasa bersalah. Cara paling populer dan mudah untuk memulai adalah dengan metode 50-30/20. Gampang kok. Begini cara kerjanya. 50% dari penghasilan bersihmu dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Ini mencakup hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan untuk hidup, seperti sewa atau cicilan rumah, transportasi, makanan, dan tagihan utilitas. Kemudian, 30% dialokasikan untuk keinginan. Nah, ini bagian yang seru. Ini untuk nonton bioskop, ngopi-ngopi cantik, liburan, beli baju baru, atau hobi lainnya. Bagian ini penting untuk menjaga kewarasan dan kebahagiaanmu. Terakhir, 20% sisanya dialokasikan untuk tujuan finansial masa depan, yaitu tabungan dan investasi. Ingat, persentase ini fleksibel. Kamu bisa menyesuaikannya sesuai dengan kondisi dan prioritas hidupmu. Mungkin kamu mau lebih agresif menabung, jadi porsinya jadi 40, 30, per 30. Kuncinya adalah membuat rencana dan berkomitmen menjalankannya. Sekarang kita bahas soal utang. Utang seringkali jadi monster yang menakutkan dan bikin stres. Tapi, kita bisa menaklukkannya dengan strategi yang tepat. Pertama, kita harus bedakan antara utang baik dan utang buruk. Utang baik adalah utang yang membantumu meningkatkan nilai aset atau penghasilan di masa depan. Contohnya, KPR untuk rumah atau pinjaman modal usaha. Sedangkan utang buruk adalah utang konsumtif dengan bunga tinggi yang nilainya terus menurun. Seperti utang kartu kredit untuk belanja barang-barang yang tidak terlalu penting. Prioritaskan untuk melunasi utang buruk secepat mungkin. Ada dua metode populer yang bisa kamu coba. Metode bola salju atau metode longsoran salju. Metode bola salju artinya kamu melunasi utang dari yang nominalnya paling kecil dulu, terlepas dari bunganya. Setiap kali satu utang lunas, kamu akan merasa termotivasi untuk melunasi utang berikutnya. Ini bagus untuk menjaga semangat. Sedangkan metode longsoran salju, kamu fokus melunasi utang dengan bunga paling tinggi lebih dulu. Secara matematis, cara ini akan menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang. Pilih metode mana yang paling cocok dengan kepribadianmu. Yang terpenting adalah mulai bertindak. Salah satu pilar terpenting dalam keuangan yang tenang adalah memiliki dana darurat. Anggap saja ini sebagai jaring pengaman finansialmu. Hidup ini kan penuh kejutan, kadang baik, kadang buruk. Tiba-tiba mobil perlu perbaikan besar, ada anggota keluarga yang sakit dan butuh biaya, atau yang paling parah, kehilangan pekerjaan. Di saat-saat seperti inilah dana darurat berperan. Dana ini akan melindungimu dari keharusan berutang atau menjual aset investasi di saat yang tidak tepat. Berapa besar dana darurat yang ideal? Para ahli keuangan biasanya menyarankan untuk memiliki dana setara 3-6 bulan pengeluaran rutin. Jadi, kalau pengeluaran bulananmu misalnya 5 juta rupiah, maka dana darurat idealmu adalah antara 15-30 juta rupiah. Membangunnya memang butuh waktu dan kesabaran. Mulailah dari nominal kecil secara konsisten. Buka rekening terpisah khusus untuk dana darurat dan jangan pernah menyentuhnya kecuali untuk keadaan yang benar-benar mendesak. Percayalah, memiliki dana darurat akan memberimu ketenangan pikiran yang tak ternilai harganya. Setelah pondasi keuanganmu mulai kokoh, yaitu budgeting sudah berjalan, utang terkendali,
dan dana darurat mulai terkumpul, sekarang saatnya kita naik level. Investasi, jangan bayangkan investasi itu rumit dan hanya untuk orang kaya. Justru sebaliknya, investasi adalah cara terbaik agar uangmu bekerja untukmu, bukan kamu yang terus-terusan bekerja untuk uang. Tujuannya adalah melawan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Kalau uangmu hanya disimpan di tabungan biasa, nilainya akan terus tergerus oleh inflasi. Untuk pemula, ada banyak instrumen investasi yang ramah dan mudah dipelajari. Kamu bisa mulai dari reksadana pasar uang yang risikonya sangat rendah, atau reksadana indeks yang mengikuti pergerakan indeks saham gabungan. Kamu juga bisa mencoba investasi emas, baik fisik maupun digital. Kuncinya adalah mulai saja dulu dengan nominal yang kamu sanggupi, bahkan Rp100.000 sebulan pun sudah sangat berarti. Pelajari dasarnya, pahami profil risikomu, dan yang terpenting, konsisten. Investasi adalah lari maraton, bukan lari sprint. Biarkan efek bola salju dari compound interest atau bunga berbunga bekerja untukmu dalam jangka panjang. Selain mengelola pengeluaran dan investasi, jangan lupakan pentingnya meningkatkan pemasukan. Hanya mengandalkan satu sumber penghasilan itu cukup berisiko di zaman sekarang. Coba pikirkan, adakah keahlian atau hobi yang bisa kamu monetisasi? Mungkin kamu jago menulis, desain grafis, fotografi, atau bahkan memasak. Kamu bisa mencoba pekerjaan sampingan sebagai freelancer, membuka toko online kecil-kecilan, atau mengajar les privat. Tujuannya tidak harus langsung menghasilkan jutaan rupiah. Tambahan pemasukan beberapa ratus ribu rupiah per bulan pun sudah bisa mempercepat pencapaian tujuan finansialmu. Entah itu untuk melunasi utang lebih cepat, menambah porsi investasi, atau sekadar memberi sedikit ruang bernapas dalam anggaran bulananmu. Teruslah belajar hal baru dan tingkatkan nilaimu di pasar kerja. Semakin banyak keahlian yang kamu miliki, semakin banyak pula pintu kesempatan yang akan terbuka untukmu. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah mengubah mindset kita tentang uang. Uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih bermakna. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kultur membanding-bandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Setiap orang punya perjalanan finansialnya masing-masing. Fokuslah pada progresmu sendiri, sekecil apapun itu. Rayakan setiap kemenangan kecil, misalnya saat berhasil menabung sesuai target bulan ini, atau berhasil melunasi satu cicilan. Bersabarlah dengan prosesnya. Membangun kesehatan finansial itu mirip seperti membangun kesehatan fisik. Butuh waktu, disiplin, dan konsistensi. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa gagal atau tergoda untuk boros. Dan itu wajar. Yang penting adalah jangan menyerah dan kembali ke jalur yang benar. Ingatlah selalu tujuan awalmu. Hidup yang lebih tenang dan bebas dari stres keuangan. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita hari ini. Pertama, lacak pengeluaranmu untuk tahu kemana perginya uangmu. Kedua, buat anggaran yang realistis dengan metode seperti 50-30/20. Ketiga, buat strategi untuk melunasi utang buruk. Keempat, bangun dana darurat sebagai jaring pengaman. Kelima, mulailah berinvestasi sedini mungkin, sekecil apapun nominalnya. Keenam, cari cara untuk meningkatkan pemasukanmu. Dan yang ketujuh, ubah mindsetmu dan bersabarlah dengan prosesnya. Mengelola keuangan itu bukan ilmu roket kok. Ini adalah sebuah keahlian yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa saja, termasuk kamu. Memang butuh usaha di awal, tapi percayalah, ketenangan dan kebebasan yang akan kamu dapatkan nanti sangat sepadan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberimu pencerahan dan motivasi untuk mulai mengambil alih kendali atas keuanganmu. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa terbantu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten finansial bermanfaat lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.